Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimat rahimani wa rahimakumullah. Yang saya hormati kepada Sahibul Bait Bu Indra hafizahullah ta'ala, dan kepada seluruh para ummahat yang telah hadir pada kesempatan pagi yang agak mendung ini. Mudah-mudahan hati-hati kita tidak pada mendung. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia. Kalau belum berbahagia, paksalah untuk bahagia. Alhamdulillah, kita tidak terasa sedikit saya mengingatkan bahwa kita berada pada bulan Sya'ban, bulan di mana bulan ini merupakan disebut para ulama sebagai syahrul i'dad, bulan persiapan. Maka kualitas ibadah pada bulan Ramadan kita itu bisa terlihat dari kualitas persiapan kita. Semakin kita menganggap bulan Ramadan itu istimewa, maka semakin kita akan semangat dalam mempersiapkan diri menjemput syahrul Ramadan. Karena bulan Ramadan ini merupakan bulan Sya'ban ini merupakan bulan istimewa. Tinggal 19 hari lagi, kurang lebih kita akan melaksanakan siyamul Ramadan. Maka persiapkan dengan baik. Persiapan apa yang bisa kita lakukan? Satu, persiapan doa, memohon kepada Allah agar betul-betul kita diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, diberikan semangat untuk bisa melaksanakan siyamul Ramadan, ibadah-ibadah pada bulan Ramadan dengan yang terbaik dari Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kita memohon kepada Allah agar diberikan kesempatan menjalankan syahrul Ramadan, karena tidak semua orang diberikan kesempatan ini. Andaikan kita mendengar orang-orang yang telah wafat di alam barzah mereka, maka mereka andaikan bisa keluar, kata para ulama, mereka akan menasihatkan kepada kita jangan pernah menyanyiakan syahrul Ramadan sedetik pun. Maka jamaah yang dimuliakan Allah, ini persiapan kita untuk menyambut syahrul Ramadan, memperbanyak doa kepada Allah. Yang kedua, persiapan kita adalah kita membersihkan jiwa. Maka syahrul Sya'ban juga disebut dengan syahrul istighfar, syahrul taubah, agar betul-betul qalbun, jantung hati kita itu bersih sebelum kita melaksanakan siyamul Ramadan. Karena kadang-kadang sebagian orang memahami ilmu tentang keutamaan bulan Ramadan sebagai penggugur dosa, sebagai peningkat amal pahala, sebagai pembuka pintu surganya, macam-macam banyak. Dia paham betul. Tapi kenapa dia masih lalai dalam menjalankan syahrul Ramadan? Kenapa dia masih kurang semangat dalam menjalankan syahrul Ramadan? Karena bisa jadi karena qalbunya dalam keadaan buruk. Ya. Masih banyak bintik-bintik hitam, kotor, noda, dosa yang telah dia lakukan, sehingga qalbunya itu qalbun yang marih, sehingga sulit untuk merasakan halawatul ibadah. Kurang semangat dalam beribadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka oleh karena itulah betul-betul syahrul Sya'ban ini bulan kita untuk memperbanyak istighfar, sehingga qalbun, jantung jiwa kita itu betul-betul bersih. Dan Allah mengatakan dalam surah As-Sams, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya.
maka perbanyaklah istighfar. Bahkan sampai para ulama, salah satunya Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafidhahullah ta'ala, beliau menyampaikan begini dalam ceramahnya, bahwa kalau kita punya keinginan ya, dalam urusan duniawi, pengen punya mobil misalnya ya, pengen punya rumah tinggal sendiri, tidak tinggal di pondok mertua permai misalnya, pengen punya bojo anyar bagi yang janda ya, bagi yang janda ya, atau yang budak ya, pengen punya macam-macam lah, yang itu urusan-urusan duniawi. Maka kata para ulama, bahkan juga urusan akhirat, ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, perbanyaklah istighfar, terutama orang-orang yang pengen harta dan pengen anak, itu perbanyaklah istighfar. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara wa yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa bani. Maka memperbanyak istighfar. Yang kedua, bersungguh-sungguh dalam berdoa. Jangan doa kita itu doa orang yang pesimis. Dongo pisan tok, itu pun nggak yakin kalau doanya diterima. Akhirnya cuma sekali tok, wah kita yes pantas-pantas lah doa. Kita rati tompo ngaku iki oke dosa. Maka doa yang lalai, doa yang tidak yakin, ya sudah, ana iddatuni abdi bi, kata Allah, saya sesuai dengan prasangka hambaku. Maka semangat dan yakinlah dengan doa kita. Maka kalau orang itu doa yakin bahwa doanya akan diterima oleh Allah, maka itu akan ditunjukkan dengan apa? Dia akan mengulang-ulang doanya terus-menerus, karena dia tahu dia memohon kepada Al-Ghani, yang maha kaya, yang maha mampu. Maka oleh karena itulah itu orang-orang yang yakin. Kalau nggak yakin ya biasanya dongone pisan, buh kapan selali mas ya. Kita ora ditompo, rasa kosong dongongan. Padahal andaikan belum diterima pun, doa hamba itu tidak akan sia-sia. Doa itu akan menjadi, kalau diterima, dikabulkan, alhamdulillah, karunia Allah berikan segera di dunia. Kalau doa itu belum diterima, bisa jadi itu menjadi ladang pahala bagi kita kelak di akhirat dengan doa terus-menerus. Yang ketika Allah hilangkan musibah dengan sekualitas doa yang kita panjatkan, maka tidak ada orang meruginya sedikit pun orang itu berdoa berulang-ulang memohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang ketiga, mengiringi dengan amal soleh. Jadi istighfar, berdoa dengan keyakinan dan sungguh-sungguh. Yang ketiga, mengiringi dengan amal soleh. Maka niscaya engkau akan mendapati doamu sangat mustajab dan engkau akan dikabulkan oleh Allah, kata para ulama. Syukur ditambahkan dengan zikir kepada Allah untuk dikabulkannya doa. Apa zikirnya? Kata Syekh Abdul Razak dalam menyampaikan di ceramahnya di Madinah kemarin waktu saya umrah, dia menyampaikan begini. Dalam riwayat Ibnu Hibban atau Ibnu Majah, saya agak lupa, bahwa Rasulullah mengajarkan satu zikir pujian kepada Allah yang jika dia baca doa ini, zikir ini, kemudian dia berdoa, maka tidak ada permintaan kecuali Allah akan kabulkan. Ya. Apa yang sudah hafal? Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Bukan. Itu doa masuk kamar mandi. Allahumma inni as'aluka fa inna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak al-mannan badi'us samawati wal ard ya dal jalali wal ikram ya hayyu ya qayyum. Barang siapa yang mengawali doanya dengan zikir ini, maka tidak ada doanya kecuali Allah akan kabulkan. Maka gabungkan semuanya dari riwayat-riwayat yang ada. Tadi kita mendahului dengan banyak istighfar, berdoa dengan keyakinan yang sungguh-sungguh, mengiringi dengan amal-amal soleh, dan mengawali doanya dengan zikir tadi yang saya sebutkan. Allahumma inni as'aluka fa inna
lakal hamdu. Fa inna lakal hamdu. La ilaha illa anta. La ilaha illa anta. Wahdaka. Wahdaka la syarikalak. Wahdaka la syarikalak. Sudah? Belum? Saya ulangi dulu ya. Allahumma inni as'aluka fa inna lakal hamdu. Fa inna atau wa inna juga nama wa inna lakal hamdu. La ilaha illa anta wahdaka la syarikalah. Sudah? Sudah. Ya sudah. Kurang ya. Al-Mannan. Al-Mannan. Yang maha pemberi anugerah. Al-Mannan. Al-Mannan. Sudah? Badi'us samawati wal ard. Badi'us samawati wal ard. Badi itu pencipta. Badi'us samawati wal ard. Pencipta 7 lapis langit dan bumi. Badi'us samawati wal ard. Sudah? Ya dal jalali wal ikram. Ya dal jalali wal ikram. Ya dal jalali wal ikram. Sudah? Sudah? Sudah. Ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum. Sudah? Sudah? Ya sudah, sampai itu saja. Ya hayyu ya qayyum. Ya. Saya ulang ya dari awal. Allahumma inni as'aluka fa inna lakal hamdu. La ilaha illa anta. Wahdaka la syarikalak. Al-Mannan. Badi'us samawati wal ard. Ya dal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Sudah? Sudah, alhamdulillah. Sudah? Ya sudah. Ya. Jadi yang kedua tadi apa? Berdoa, memperbanyak doa. Tadi contohnya apa tadi? Allahumma inni as'aluka bi anna, mohon maaf, bi anna, ya, bukan fa inna, bi anna, dengan sebab, ya, bi anna lakal hamdu, bi anna lakal hamdu. La ilaha illa anta wahdaka la syarikalak. Al-Mannan. Badi'us samawati wal ard. Ya dal jalali wal ikram. Ya hayyu ya qayyum. Terus yang ketiga, ya kan? Tadi yang pertama persiapan adalah berdoa, kedua membersihkan jiwa atau qalbun kita dengan memperbanyak istighfar, ya, dan bertaubat. Yang ketiga, persiapan menyambut syahrul Ramadan adalah kita membuat target-target, ya. Karena dengan target itu akan menjaga kita dari futur, kelalaian.
Dulu sudah semangat, pokoknya habis sholat fardu 1 juz, ya. Sehingga setiap hari minimal 5 juz. Syukur 10 juz. Setiap ba'da sholat 1 juz, setiap ba'da taraweh 3 juz, setiap sholat ba'da duha 3 juz, ya. 2 juz. Pas 10 juz. 3 hari hatam. Setuju? Setuju. Ya, ini namanya target kan. Jadi target itu bisa meleset kan. Target sehari 10 juz, dapatnya 10 ayat. Ya, ini lumayan. Ya. Yang penting upayakan bikin target. Yang keempat, persiapan kita menyambut syahrul Ramadan yaitu dengan apa itu? Mempersiapkan ilmu untuk melaksanakan siam Ramadan. Mempersiapkan ilmu itu penting. Ilmu tentang puasa, ilmu tentang iktikaf, ilmu tentang sholat taraweh, ilmu tentang zakat fitri. Semua kita pelajari supaya betul-betul amal kita di bulan Ramadan itu sempurna. Paling tidak mendekati sempurna. Maka kita persiapkan betul. Puasa misalkan, atau iktikaf misalkan. Kita iktikaf ya betul-betul iktikaf. Jangan pindah wedangan. Lu ada bapak-bapak itu iktikaf ning Serambi karo wedangan, karena di iktikaf itu macam-macam, ada kopi, ada jahe, ada makanan. Wis ngobrol ngalor ngidul, piye sapi mulih, lemu-lemu ora ya kan ya. Malah ngobrol macam-macam. Padahal dulu ketika iktikaf Rasulullah itu sampai bikin kemah-kemahan kecil di dalam masjid. Kemudian Rasulullah masuk di dalamnya supaya tidak banyak ngobrol, fokus ibadah. Loh, saya itu pernah iktikaf di salah satu masjid kota Solo. Saya nggak sebutkan ya. Masjid ini terkenal dulu tempat pusatnya kajian, tapi sekarang nggak kalah ramai dengan yang lain. Nah, waktu saya iktikaf di sana pas tanggal 27 malam Ramadan. Ya, malam 27. Apa yang terjadi? Pas ba'da taraweh kira-kira setengah 10 itu takmirnya mengumpulkan jamaah, terus sarasean. Ayo monggo yang dari Klaten siapa maju berikan testimoni enaknya gimana iktikaf di sini, terus cerita-cerita, kadang guyang-guyu, cekakaan kan juga. Saya pikir harap iktikaf atau harap seminar gitu ya. Lah maka iktikaf itu yang fokus ibadah masing ini panitianya gimana? Paham atau tidak? Ini kadang-kadang menyedihkan. Makanya iktikaf itu butuh ilmu, ya, butuh ilmu. Al-iktikaf menurut Imam Malik aqallu yauman wa lailah, minimal sehari semalam. Tapi pendapat yang saya ambil dari mazhab Hambali, iktikaf itu minimal semalam atau sehari. Semalam itu yo jam masuk maghrib keluar subuh, itu namanya semalam. Sehari masuk subuh keluar maghrib. Kalau masuk subuh keluar subuh itu sehari semalam. Nah, Ustadz, kalau saya masuk jam 9 pulang jam 2, ini nopo ya iktikaf? Ya, menurut pendapat yang kuat tidak bisa disebut iktikaf. Tapi tidak apa-apa, paham? Daripada orang duduk di masjid malah duduk di pos kampling kan ya. Maka duduk di masjid mau 1 jam, mau setengah jam, mau 3 jam ngaji, tidak ada masalah. Yang penting niatkan ibadah, tilawatul Quran, qiraat dan lain sebagainya, silahkan. Insya Allah dapat pak. Tapi kalau sempurnanya iktikaf ya minimal semalam. Masuk maghrib keluar subuh. Ini subuhan saya orang atau ada subuh malam mulai ya. Tapi subuhan kemudian pulang. Nah, ini iktikaf. Termasuk puasa. Puasa itu kalau bisa kita sahur, meskipun kita kuat, sahurlah kata Rasulullah, fa inna fis sahuri barakah. Bersahurlah kalau sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, meskipun kita kuat tapi sahurlah. Daripada mulai berkah teletongnya Kiai Slamet, ya, maka lebih baik berkah di sahur. Mengakhirkan sahur, kemudian sahur dengan tamer, maksudnya menyertakan lah, kalau kita itu menyertakan kurma. Nggak ada kurma yang manis-manis, talok nggih saged. Ya. Tahu pun talok kan? Nah, kalau nggak ada talok Ustadz, susah kita tinggal di kota. Mang ngeletok gula Jawa. Nah, itu nggih manis. Itu supaya tenaga kita lebih kuat. Ya. Karena sesuatu yang manis memberikan tenaga dan mudah dicerna menjadi
tenaga. Beda dengan tengkleng, itu agak susah ngolahnya, sehingga kadang-kadang perut kita malah lemes. Nah, kemudian menyegerakan berbuka. Berbuka dengan yang manis-manis terlebih dahulu sebelum makan berat. Itu sunnah-sunnah itu kita perhatikan. Dan yang terakhir, persiapan kita selain ilmu adalah mempersiapkan segala sesuatu kebutuhan nanti di bulan Ramadan, bahkan di bulan Syawal, kita persiapkan di bulan Sya'ban. Jangan merusak ibadah kita, terutama 10 hari terakhir, malah sibuk dengan jahit kelambi. Sibuk jahit kelambine wong, kan itu. Loh, kerja boleh. Kalau jenengan lihat para sahabat dulu itu. Sahabat dulu itu kalau Ramadan itu persiapannya 6 bulan sebelumnya. Dan 6 bulan sebelumnya itu tidak hanya persiapan fisik, iman, persiapan jiwa, persiapan kolbun yang bersih, tapi juga persiapan bahan keuangan untuk nanti di bulan Ramadan. Sehingga pada bulan Ramadan banyak di antara kaum muslimin, para sahabat itu yang peraih kerja, terutama 10 hari terakhir. Kenapa? Fokus ibadah. Tapi justru kebalikan di zaman sekarang. Justru zaman kita ini Ramadan justru panen nyambut gawe. Ya tidak? Pesanan nastar, rengginan, emping, kacang telur. Bendino esuk gawe roti terus kan, ngajine kapan? Ya maka kita pikirkan, kalau pengen dodolan nanti ya persiapkan sejak bulan Sya'ban, enggak apa-apa. Kan makanan-makanan itu kan bisa tahan lama. Kita kerjakan cicil, misalkan bahan bakunya semuanya, nanti tinggal masak sebentar sudah jadi, jualan enggak ada masalah. Tapi jangan sampai melalaikan puasa atau ibadah-ibadah pada bulan Ramadan. Saya pernah menasihati tukang jahit. Ya, betul. Waktu itu saya kan jahitkan, kalau nggak salah 6 hari terakhir. Saya memang nggak maksa, saya bilang, Pak, ketika saya datang, wah mas, mboten saged mas, pun kebak nih pulau niki men mboten leren barang. Saya bilang, pulau mboten minta didadekke lebaran. Wong pulau penting lebokke garape bar lebaran mboten napa. Oh nggih pun, mundi terima. Habis itu ngobrol sebentar, mau sholat isya saya ajak, ayo mas ke masjid. Wah, anu mas, niki gayane kathah mengke mau pas komat. Kula kadang-kadang mboten tarawih lah niki gayane kathah. Sing kula tinggal tarawih malah mengke mboten dadi kula dionek-onekke wong. Nah, maka kalau begitu saya ajak mari itu para tukang jahit 10 hari Ramadan mang tutup mawon. Ya. Dan do kapok nih sing jahit. Nah, ini persiapan kita untuk menyambut syahrul Ramadan. Nah, sekarang kita ke majelis ke-37 ya. Masih ada setengah jam ya. Halaman berapa ini? 101. Kok buka tuh ya? Saya sebutkan hadisnya. Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, "Innama ana basharun wa innakum takhtasimuna ilayya wa la'alla ba'dakum ayyakuna al-hana bi hujjatihi min ba'di fa'aqdi ala nahwi ma asma'u faman qadaitu lahu min haqqin akhihi syai'an fala ya'khudhu fa innama aqta'u lahu qit'atan minan nar." Kacamata mengharap jelas, bukan kotor kacanya. Sesungguhnya kata Rasulullah, saya hanyalah manusia, ana basyarun, saya ini manusia, dan kalian datang kepadaku dengan perselisihan kalian. Takhtasimuna ilayya, kalian berselisih, datang kepadaku dalam keadaan berselisih. Karena di zaman Rasulullah diangkat menjadi Rasul, itu kaum Quraisy itu saling berperang di antara satu dengan yang lain, antara satu suku saling berperang, dan itu terus menerus perang-peperangan itu terjadi. Dan bisa jadi sebagian kalian lebih pandai dalam mengutarakan alasannya dari sebagian yang lain ya ketika berselisih ya. Sehingga aku pun memutuskan perselisihan tersebut sesuai dengan apa yang saya dengar. Oleh karena itu kata Rasulullah, barang siapa
saya berikan kepadanya sebagian dari hak saudaranya, maka janganlah diterima, karena itu adalah sepotong api neraka yang saya berikan kepadanya. Maksudnya Rasulullah mengajak kaum muslimin agar betul-betul takut dengan hak orang lain, ya. Artinya kita sesama saudara, ketika kita berselisih, coba sadarkan diri kita, apakah kita itu dolim kepada saudara kita atau tidak. Karena sama-sama berhujah, yang satu pintar dalam menyebutkan hujah alasan, padahal dia salah. Paham? Nah, ketika disampaikan kepada qadhi atau hakim, dalam hal ini adalah Rasulullah, saya hanya memutuskan berdasarkan penjelasan kalian. Tak ada seorang di antara kalian yang lebih pandai dalam mengutarakan penjelasan, maka saya akan putuskan itu. Padahal itu mungkin tidak tepat, karena Rasulullah tidak salah, karena alasan mereka yang mengungkapkan hujahnya, yang satu mungkin raiso omong, kan gitu kan, kalau padahal dia benar. Maka ketika aku putuskan sesuatu yang kalian menyadari itu adalah salah dalam konteks dengan alibi kalian, dengan perkataan kalian yang mengambil hak saudaranya, maka berhati-hatilah, sesungguhnya sesuatu yang kalian ambil itu bisa jadi menjadi bara api neraka jahanam. Makanya Rasulullah itu kalau menentukan keputusan atas sebuah perselisihan, Rasulullah itu biasanya mengingatkan tentang akhirat, ya. Ingat, ada di antara kalian yang lebih pandai berbicara, padahal dia salah, maka diingatkan tentang akhirat, betapa beratnya akhirat. Makanya sama ketika dulu saya memutuskan, diminta untuk memberikan keputusan tentang warisan, seorang istri itu menyampaikan kepada saudara-saudara iparnya, karena suaminya meninggal tidak meninggalkan anak. Ayahnya juga sudah meninggal lebih dulu, kakek dari ayahnya juga sudah meninggal lebih dulu. Nah, ketika sang suami meninggal, dia meninggalkan warisan sekitar 1,6 miliar uang tunai, belum rumah, belum toko dan sebagainya. Nah, kata istrinya, 1,6 miliar itu di 3 rekening atau 2 rekening suaminya, atas nama suaminya. Tapi istrinya itu mengatakan bahwa duit itu semuanya miliknya, ya. Paham? Nah, kalau miliknya kan tidak diwaris. Lah, maka dia mengatakan uang itu milik saya. Adik iparnya nggak terima. Loh, kok bisa punya mbak? Kok nyambut gaya apa? Kok kira nyambut gaya ibu rumah tangga? Lah, aku mbiyen jaman ning luar kota ke aku dodolan jarik, kata dia, ya. Loh, mosok badimu iso semontor yut mono apa eneng bojo wedok duwe duit ditabungke ning wong lanang. Ada model begitu. Coba di sini ada, coba acungkan jari. Ada nggak istri nabung itu di bank suami? Langka ibu. Makanya kan hujahnya dia lemah, tapi dia bersikukuh. Tapi saya ingatkan waktu itu, coba pikirkan, kalaupun ada uang jenengan, coba dihitung berapa asli nilainya. Apakah betul semuanya tuh suami jenengan nggak punya tabungan? Itu kayaknya agak langka, suaminya itu pejabat, ya. Maka kita ingatkan supaya ingat akhirat. Tapi ya tetap bersikukuh bahwa tapi ketika mau disumpah oleh adik-adiknya, disumpah dengan nama Allah dan ditaruh di atasnya Al-Quran, beliau nggak berani, ya. Maka kita ingatkan, akhirnya kesepakatan waktu itu dibagi 2. Jadi 1,6 miliar, 800 juta diambil istrinya dulu, 800 juta baru diwaris, istrinya dapat 1/4, kemudian sisanya lari ke 3 saudara laki-laki, ya. Maka ini yang saya tidak bisa memutuskan siapa yang benar, karena istri juga berhujah, saudara ipar juga punya hujah. Dia menyampaikan, dulu kakakku sebelum menikah itu pernah cerita duit tabungan, oke ning tabungan. Kok jadi milikmu gimana? Akhirnya debat mereka sampai malam itu. Kita menyelesaikan masalah kalau salah sampai setengah 11 malam, ya. Padahal mulainya ba'da isya, ya. Maka inilah perselisihan di antara kaum muslim. Kalau kita memahami bahwa saudara kita sesama muslim itu adalah saudara, apalagi punya hubungan kekerabatan, maka berpikirlah untuk mendolimi saudara kita. Kemudian hadis yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan, lan yazalal mu'minu fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haraman
seorang muslim tetap berada di dalam kelapangan dalam agamanya, min dinihi, selama malam yusib daman haraman, selama ia tidak mengalihkan darah secara dolim. Artinya seorang muslim itu tetap berada dalam kelapangan di dalam agamanya, artinya aman selama ia tidak mengalirkan darah secara dolim. Ya. Darah siapa ya? Darah saudaranya. Ya. Maka tidak dibenarkan kita menumpahkan darah sesama muslim, kita merusak kehormatan sesama muslim, dan kita mengambil harta dengan cara tidak benar sesama kaum muslimin. Karena tiga ini diharamkan kata Rasulullah. Damuhu wa irduhu wa maluhu. Darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Ini tidak diperbolehkan dirusak oleh sesama kaum muslimin. Tapi banyak nggak terjadi? Banyak. Kemudian yang ketiga, Rasulullah SAW bersabda, inna rijalan yatakhawwaduna fi malillahi bi ghairi haqqin falahumun naru yaumal qiyamah. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang yang menggunakan harta Allah secara dolim, maka pada hari kiamat akan dimasukkan ke dalam neraka. Orang-orang yang menggunakan harta Allah secara dolim, yaitu mengambil dengan cara yang haram dan membelanjakannya dengan cara yang haram. Mengambil dengan cara yang haram bisa jadi mengambil hak saudaranya, warisan, itu yang paling banyak, tanpa disadari ataupun disadari. Lalu disadari aja dilanggar, ya tidak, apalagi yang tanpa disadari. Ada seorang meninggal, bapak ibunya sudah meninggal, adalah anak mbara perempuan, adiknya juga perempuan, ada 3 orang. Wes ya dek, bononi bapak ibu kita bagi 3 ken adil karena kita sama-sama perempuan. Nggih mbak, segera dibagi saja. Ngomong sama pamannya misalkan, ya dibagi 3, padahal pamannya ada 8. Ya. Iya. Padahal yang satu pamannya dia mengatakan yang dibagi selesai, seolah-olah aman. Tapi dia meninggalkan ilmu faraid, padahal anak-anak yang tidak ada anak laki-laki dari si mayit itu saudara si mayit bisa mendapatkan warisan. Ya. Anak-anaknya bisa mengambil 2/3 karena anak perempuan lebih dari 1. Sisanya lari ke saudara. Jika tidak ada ayahnya si mayit, tidak ada kakek dari ayahnya si mayit, tidak ada anak laki-laki, maka saudara bisa mendapatkan warisan. Hujan? Oh enggak ya? Mungkin semut gulung-gulung. Kemudian hadis selanjutnya, Rasulullah SAW menyebutkan, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan, kalbunyan, satu bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ya. Yashuddu ba'duhu ba'dan, saling menguatkan antara satu yang lain, bukan saling melemahkan dan bukan saling menghancurkan. Perkara berbeda pendapat itu hal yang wajar. Di antara kita pendapatan kita juga berbeda, apalagi perbedaan pendapat. Pendapatannya saja berbeda-beda. Ini nonton Ibu. Ya. Maka kalau ada perbedaan pendapat, lapanglah dalam jiwa kita. Selama ada hujah, ya sudah. Kalaupun mereka salah dalam berhujah, kita nasihati tanpa harus memusuhi. Tapi tetap idealis dengan hujah argumentasi kita, tapi tetap legowo dalam memandang perbedaan pendapat selama ada hujah di antara kaum muslimin. Kadang-kadang sesama muslim keras, tapi kadang-kadang dengan non muslim lunak. Ada yang begitu? Ada. Hanya berbeda, misalkan yang satu mengatakan bahwa amalan-amalan ini bid'ah, misalkan
kumpul-kumpul setelah kematian di hari-hari tertentu. Menurut pendapat banyak di kalangan para ulama, terutama Imam Syafi'i, dikatakan bid'ah mungkarah, bid'ah yang diingkari. Terus sebagian yang lain mengatakan, oh kamu jangan membid'ahkan amalan kami sehingga tengkar. Enggak perlu. Nama seperbedaan pendapat silakan. Kamu yakin itu tidak apa-apa, itu sebagai tradisi, silakan. Semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah masing-masing. Dan ada orang yang bersiko itu bid'ah, yaitu hak dia, nggak bisa dipaksa untuk tidak mengatakan bid'ah, paham ya? Dia yakinnya itu bid'ah, ya terserah dia. Kamu meyakinnya itu tidak apa-apa, ya silahkan. Tapi semua akan bertanggung jawab di hadapan Allah. Tidak perlu saling membubarkan pengajian, paham? Ya, lo betul itu. Masa perkara itu kemudian dibubarkan? Tapi perkara ada orang mengatakan Allah punya anak dijaga. Loh, ini kan enggak tepat, paham? Ada orang mengatakan Allah punya anak dan Allah itu ada tiga, maksudnya tiga dalam satu, itu bisa bertolerir. Tapi dengan sesama kaum muslimin, perbedaan dalam masalah pemahaman tertentu itu ternyata bisa bermusuhan, ya, saling mengecam di antara mereka. Makanya ini yang kadang-kadang menyedihkan. Loh, masalah perbedaan pendapat sampaikan ke umat biar umat yang akan menilai mana hujah yang tepat, ya, mana hujah yang tepat. Kayak kemarin ada debat kan di antara dua kiai muda. Ya alhamdulillah debatnya dengan lancar dan tidak saling bermusuhan. Biar saling tahu. Yang satu mengatakan tabarruk ngalap berkah kepada kuburan orang-orang soleh itu boleh. Alasannya ada imam ini mengatakan, bahkan Imam Ahmad membolehkan. Ternyata kiai satunya menyebutkan bahwa Imam Ahmad mengatakan boleh itu ternyata riwayatnya dhaif. Bahkan putra-putra beliau mengatakan Imam Ahmad itu mengharamkan tabarruk kepada orang yang itu disebutkan dalilnya. Oh ternyata ada orang yang berhujah dengan kitab-kitab, dengan perkataan para ulama-ulama yang cukup banyak. Ternyata yang satu berhujah, ternyata dalil yang digunakan didhaifkan oleh para ulama ahli hadis, ya. Maka ternyata lebih kuat yang satunya. Maka kan itu menjadi satu pelajaran supaya kita saling melengkapi dan saling mengisi kekurangan di antara kita. Nggak ada ulama yang sempurna. Maka yang satu mungkin tahu tentang satu perkara, yang satu ternyata belum tahu. Dikiranya ada dalil dengan perkataan para ulama, ternyata dalilnya lemah. Apalagi hanya disandarkan pada perkataan ulama. Mana dalil hadis dan Al-Qurannya nggak bisa menyebutkan. Cuman perkataan ulama, ternyata perkataan ulama itu dibantah ulama yang bersangkutan. Dalam kitab lain menyebutkan itu tidak boleh. Ya, wallahu ta'ala. Makanya inilah pentingnya hiwar, diskusi di antara kaum muslim. Bukan untuk berdebat, tapi diskusi. Supaya mana hujah yang lebih rojih. Dan kita ambil sama-sama. Karena Allah mengatakan, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ farudduhu ilallahi wa rasulih. Jika engkau berselisih pada satu perkara, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulullah SAW. Sama seperti perkataan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah ditanya oleh Ishaq bin Rahuyah, seorang ulama dari Khurasan, yang waktu itu diajak Imam Ahmad untuk belajar kepada Imam Syafi'i. Maukah aku tunjukkan seorang ulama ahli fikih yang sangat alim? Kita belajar kepada dia. Akhirnya diajak Ishaq bin Rahuyah, seorang ulama besar dari Khurasaniyah, mungkin kira-kira Afghanistan. Diajak menuju Imam Syafi'i. Ketika ngisi kajian, maka mendengarkan mereka berdua. Ketika setelah mendengarkan, Ishaq bin Rahuyah ini bertanya. Tapi pertanyaan itu sebetulnya menguji Imam Syafi'i. Pertanyaannya begini, wahai Imam, bolehkah penduduk kota Mekah itu menyewakan rumah-rumah mereka? Paham ya? Menyewakan rumah-rumah mereka. Apa kata Imam Syafi'i? Telah datang kepadaku sunnah, dalil, bahwa kalau tidak salah Aqil bin Muslih atau Muslih bin Aqil, saya agak lupa, ini adalah salah satu putranya Abu Thalib atau saudaranya Ali bin Abi Thalib. Nah, ketika Rasulullah sampai ke kota Mekah, beliau mengatakan, apakah Muslih itu Aqil itu menyewakan rumah-rumahnya untuk kita sewa? Berarti menunjukkan dalil itu boleh atau tidak? Boleh. Imam Syafi'i mendatangkan dalil, ternyata dibantah oleh Ishaq bin Rahuyah. Wahai Imam Syafi'i,
telah datang kepadaku perkataan Tawus. Tawus itu ulama besar sebelum Imam Syafi'i atau sekelas dengan Imam Syafi'i. Imam Tawus mengatakan tidak boleh. Ya, paham? Apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Apakah engkau Ishaq bin Rahuyah dari kota Khurasan? Iya. Andaikan yang bertanya tadi bukan kamu, niscaya ku koroi telingamu. Kan ya, paham? Kata Imam Syafi'i. Apa kata beliau? Aku mendatangkan dalil, tapi engkau bantah dengan perkataan ulama. Bukan sembarang ulama. Imam Tawus itu ulama besar. Ya, tapi kamu bantah dengan perkataan ulama. Padahal aku mendatangkan dalil dari sunnah. Maka jangan seperti itu, kata Imam Syafi'i. Akhirnya beliau pun merujuk kepada pendapatnya Imam Syafi'i. Kita ini kadang-kadang, imam ini, padahal belum tentu perkataan imam itu benar. Kan? Lawung Umar bin Khattab saja, jangankan ulama, Umar bin Khattab loh ibu, bukan sembarang orang. Ketika melihat para gadis-gadis di saat itu meminta mahar yang begitu besar, tinggi, akhirnya Umar mengatakan apa? Aku putuskan bahwa para wanita tidak boleh meminta mahar lebih dari sekian. Paham? Jadi putuskan Umar bin Khattab supaya tidak memberatkan kaum laki-laki ini. Perempuan banyak minta mahar terlalu tinggi, pada Rasulullah menganjurkan jangan memberatkan. Sebaik-baik wanita adalah meringankan dalam mahar. Maka Umar memutuskan. Tapi datanglah seorang wanita, ya Umar ibn Khattab, datangkan kepadaku satu ayat atau satu hadis yang memberikan batasan terhadap mahar. Ya, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Apa yang dikatakan Umar? Betul, wanita ini Umar salah, maka saya jemput kembali. Ini sahabat loh ibu, paham? Ya, kadang-kadang kita berpaku pada pendapat ulama. Loh, pendapat ulama tetap kita ikuti selama ada dalil. Ketika ada perkataan kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, ada sebagian orang yang memahaminya tidak tepat. Kembalilah kepada Al-Quran dan Sunnah, mereka mengajak kembali kepada Al-Quran Sunnah dengan pemahaman mereka sendiri, dengan meninggalkan perkataan ulama. Ini tidak benar, paham? Yang maksudnya kembali kepada Al-Quran Sunnah, ya kita kembali kepada ayat-ayat Allah dan Sunnah-Sunnah Rasulullah sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi yang kita ikuti para ulama yang menjelaskan pendapat-pendapat itu berdasarkan dalil, bukan hanya sekedar pendapat mereka toh. Kalau yang satu menurut pendapat ro'yunya, yang satu ulama menggunakan dalil, yang kita itu ya ulama yang menggunakan dalil. Bukan berarti kita kembali kepada Al-Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman kita, bukan, paham? Sesuai dengan pemahaman Rasulullah, para sahabat dan para ulama yang menggunakan dalil itu dari para ulama, kan itu. Nah, bukan kembali Al-Quran Sunnah kemudian sesuai dengan pemahaman kita. Kita meninggalkan ulama. Siapa yang meninggalkan ulama? Kita tidak meninggalkan ulama. Kita merujuk pada dalil yang disampaikan para ulama. Kan itu. Kan ada ulama yang menjelaskan tapi tanpa dalil. Hanya berpendapat menurutku tidak apa-apa. Kan itu kan. Padahal ulama lain berpendapat nggak boleh tapi dengan dalil. Ya berarti kita merujuk pada dalil dengan mengikuti pendapat para ulama yang menggunakan dan itulah yang dimaksud farudduhu ilallahi wa rasulih. Ya. Maka ini yang kadang-kadang ya karena ada kebencian terhadap sesama kaum muslimin. Dahulu kata para ulama, sesama kaum muslimin itu kalau berbeda pendapat, bahkan debat saja mungkin keras, tapi mereka tidak saling membenci. Tapi kadang di zaman sekarang kadang beda pendapat sedikit saling membenci. Ya, kenapa? Karena berpengaruh pada pendapatan. Mungkin loh ya. Ya karena kalau kehilangan jamaah kan pendapatannya beda mungkin menurut pemahaman sebagian orang. Wallahu ta'ala alam shawab. Nah, kemudian hadis yang kedua terakhir ya. Man marra fi syai'in min masjidina au aswaqina wa ma'ahu rakit tok ibu. Ya. Wa ma'ahu nablun falyumsik au falyaqbid ala nisaliha bikaffihi ayyusiba ahadan minal muslimin minha syai'un. Barang siapa yang melewati satu masjid-masjid kami atau aswaqina, pasar-pasar kami, dan ia membawa anak panah, maka hendaklah ia memegang erat-erat mata anak panah tersebut sehingga tidak ada seorang muslim pun yang tercederai olehnya. Jadi anak panah itu kan biasanya ditaruh di
belakang atau dipegang begini. Kalau dia lewat pasar, dia lewat masjid di mana kadang-kadang berjubel banyak orang kan, maka jangan sampai anak-anak panah ini melukai mereka. Dan juga termasuk anak-anak panah atau pedang itu mengkhawatirkan sesama kaum muslimin. Coba saya lewat terus bawa pedangnya, tadi kira-kira berponjenan dulu ya. Kan jangan, astagfirullah, saat itu bawa pedang arep ngopo kan, hendaknya disembunyikan atau ditempatkan pada tempat yang tidak terlihat sedang menghunus pedang. Makanya ketika menyembelih hewan, kenapa Rasulullah itu memegang pisaunya begini? Bukan begini. Ketika mau menyembelih bukan begini, tapi ditaruh di balik tangan begini, kemudian taruh di belakang punggung, disembunyikan supaya hewan itu tidak melihat pisaunya, dan kalau ada orang lewat juga tidak terkena pisaunya. Jadi dibalik pegangnya begini. Baru nanti kalau setelah hewannya sudah siap sembelih, baru dikeluarkan kemudian disembelih. Dan ini manfaatnya besar. Saya pernah merasakan sendiri, Ibu. Waktu itu saya suruh menyembelih karena di tempat bapak saya yang menyembelih sapi biasanya saya. Dulu bapak saya sudah sepuh, terus saya gantikan. Nah, ketika sapi sudah disiapkan, saya waktu itu mengikuti apa yang Rasulullah lakukan. Saya begini megang, saya taruh begini, taruh. Ternyata ketika sapinya diturunkan, sapinya itu ngelentak ke atas. Ternyata ada orang yang loncat terus mengenai saya. Dia loncat ke saya itu, terus langsung saya jatuh. Dia loncat ke saya. Coba bayangkan kalau saya megangnya begini, apa nggak masuk tusuk badannya ini? Ya tidak. Makanya ya Allah, luar biasa sunnah. Makanya inilah kemudian kenapa Rasul itu mengajarkan sampai hal masalah anak panah itu dijaga, jangan sampai melukai saudara-saudara kita. Nah, ini bagaimana pentingnya sunnah. Terakhir Ibu, pun kurang semenit ya. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasadi idashtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasad bisahari wal huma. Perumpamaan orang-orang mukmin dalam sikap saling menyayangi, saling mengasihi dan saling membelas kasihani adalah bagian satu tubuh. Jika salah satu anggota tubuh merasa sakit, maka seluruh tubuh ikut merasakan sakit, tidak bisa tidur, bahkan demam. Al-huma itu demam ya. Artinya ada satu kisah sebagai penutup. Ketika Rasulullah sedang kumpul bersama para sahabat, tiba-tiba Rasul mengatakan begini, sebentar lagi akan ada ahlul jannah lewat ya, dari pintu ini. Maka semua sahabat melihat pintu itu, ternyata masuk orang laki-laki yang habis wudhu kemudian masuk. Besoknya lagi, sebentar lagi akan ada ahlul jannah yang lewat pintu ini. Sama orangnya, ternyata orang kemarin, sampai 3 kali. Kemudian Abdullah bin Amr ibnul As mencoba meneliti tentang amal apa yang dilakukan orang ini sehingga dia menjadi ahlu surga. Ternyata diteliti amalnya biasa-biasa itu. Sholatnya jauh kalah dengan para sahabat, puasanya jauh kalah dengan para sahabat yang lain. Ini amal apa yang dilakukan orang ini kok bisa menjadi min ahli jannah? Ternyata orang itu menyampaikan ketika ditanya, wahai Abdullah, sungguh aku tidak punya amalan-amalan yang istimewa, kecuali hanya saya itu tidak pernah ada kebencianku terhadap sesama kaum muslimin. Ya, ternyata itulah yang membuat Allah ridho terhadap dirinya. Mencintai mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya. Kalau kita melihat ada seorang muslim sedang tersesat, sedang dalam perkara-perkara yang jauh dari sunnah atau bid'ah misalkan, atau saudara kita yang punya pemikiran yang menyimpang, maka kasihanilah, nasihati dengan cara yang baik. Jangan kan wis rasakno ben karepmu neraka kayak apa rasakno jangan. Ya, kita tidak senang kita masuk neraka, kita juga tidak senang kalau seorang muslim saudara kita masuk neraka. Maka nasihatilah dengan cara yang baik, insyaallah. Yang penting kita berusaha. Ada pertanyaan Ibu? Ada, mau silakan. Oh, doa, ya. Doanya, Allahumma, ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya aku meminta kepadamu, ya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu. Bi anna lakal hamdu, karena sebab engkau pemilik segala pujian ya.
Bi anna lakal hamdu, sebab engkau pemilik segala pujian. Sudah? La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Sudah? Ya Allah, aku meminta kepadamu karena sebab engkau pemilik segala pujian. Tidak ada Tuhan atau ilah sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali engkau. Wahdaka, engkaulah yang Maha Esa. La syarikalak, tidak ada sekutu bagimu. Sudah? Engkaulah yang Maha Esa dan tidak ada sekutu bagimu. Al-Mannan, wahai yang Maha Pemberi anugerah. Al-Mannan, wahai pemberi anugerah, yang Maha Pemberi anugerah. Badi'us samawati wal ard, wahai yang menciptakan langit 7 lapis dan bumi. Ya. Ya dal jalali wal ikram. Apa ya dal jalali wal ikram? Wahai yang Maha Pemurah lagi Maha Mulia. Ya. Sudah? Ya dal jalali wal ikram, wahai yang Maha terpuji dan lagi Maha mulia. Wahai yang Maha terpuji lagi Maha mulia. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu, wahai yang Maha hidup, Qayyum, yang memelihara seluruh ciptaannya. Nah, ini adalah terjemahannya. Sudah Ibu? Ulangi ya. Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu karena engkau adalah pemilik segala pujian. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Engkaulah yang Maha Esa, wahdaka. Tidak ada sekutu bagimu. Wahai yang Maha Pemberi anugerah, wahai yang menciptakan langit dan bumi, langit 7 lapis dan bumi. Wahai yang Maha terpuji dan lagi Maha mulia. Terakhir apa tadi? Ya Hayyu ya Qayyum, wahai yang Maha hidup dan Maha mengatur atau memelihara seluruh makhluknya atau ciptaan. Sudah? Sudah, ya sudah. Kenapa? Ya. Kalau orang tua dulu ayah itu memberi amanah pada anak, kita kan ada tanah, ada binatang, anaknya dulu. Iya. Kemudian sebelum meninggal ayah itu mengatakan anaknya terus alhamdulillah ibu masih hidup, terus ibu membagi saiki anu ya apa jenenge dibagi rata Rumahnya masih hidup, tanah masih hidup, saya kan masih hidup, dibagi rata 10 saudara. lah, tanah itu milik siapa dulu? Maksudnya ibu atau suami? Bapak ibu, orang tua, ayah itu mau meninggal. Lah ya, maksudnya gini, tanah itu milik suami atau milik istri? Berdua. Kalau itu milik berdua, maka si istri hanya bisa membaginya setengah untuk dibagi rata. Adapun setengahnya tidak boleh dibagi rata, harus sesuai dengan ilmu faraid. Ya. Kalau tanah itu milik suami, berarti harus dibagi dengan ilmu faraid. Nggak boleh istri itu membagi rata. Kecuali ditetapkan dulu dengan ilmu faraid, tahu bagiannya masing-masing, terus diantara mereka saling memberi supaya sama, itu tidak apa-apa. Paham? Tapi harus dibagi dulu dengan ilmu faraid. Diterapkan dulu siapa ahli warisnya yang sesungguhnya,
berapa bagian mereka masing-masing, terus nanti diantara mereka saling wis aku tak podo wae karo kowe, aku yo kabeh sama, selesai, tidak ada masalah. Boleh, asalkan diterapkan dulu ilmu faraid, bukan meninggalkan faraid itu sepakat dibagi rata, itu nggak boleh ya. Ya, demikian karena sudah mau Jumatan ya. Demikian mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.